Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang waktu, ini merupakan sebuah perkara besar yang menjadi perhatian dalam Islam. Dan waktu ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Namun terkadang kita seringkali lalai dalam memanfaatkannya dengan baik. Untuk itu bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, kita akan membahas tentang menghargai waktu dalam risalah. Dan seperti biasa sudah hadir bersama saya pagi ini Bapak Din Syamsuddin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Anda juga? Alhamdulillah sehat juga Pak Din. Nah kita akan membahas tentang waktu ini Pak Din. Kalau kita biasanya setiap hari terus berkecimpung dengan waktu dan waktu untuk bekerja dan berkegiatan. Nah sebenarnya apa yang menjadi perhatian Islam sendiri terhadap waktu? Islam adalah salah satu, kalau tidak satu-satunya agama dengan kitab sucinya Al-Quran yang sangat banyak berbicara tentang waktu. Bahkan Allah bersumpah atas waktu. Maka banyak surat-surat Al-Quran yang berhubungan dengan waktu. Seperti wal asr, demi waktu, demi masa. Atau ada wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Wad duha, demi waktu duha. Atau yang berhubungan dengan waktu pula seperti wasyams, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wan najam, demi bintang, dan lain-lain. Ini menunjukkan betapa Islam dengan Al-Quran ini sangat menekankan waktu. Dan yang kedua, ibadat-ibadat dalam Islam, khususnya ibadat-ibadat khusus, mahdoh, seperti sholat, puasa, zakat, haji yang menjadi rukun-rukun Islam itu semuanya berhubungan dengan waktu. Seperti sholat, ya. Sholat harus dilakukan pada waktu tertentu. Betul. Kapan kita memulai puasa, itu awal Ramadan, dan kapan mengakhirinya awal Syawal, itu kan berhubungan dengan waktu. Bahkan sering menjadi masalah ya dalam penentuan awal Ramadan, awal Syawal. Ringkasnya, ini menunjukkan betapa waktu itu penting. Islam sendiri mengungkapkan bahwa ada demi masa, demi al-qamar, demi matahari. Ini merupakan sebuah ungkapan di mana seperti sebuah sumpah, Pak. Kenapa, Pak? Iya, kalau sumpah ya, yang disertai atau diawali dengan waw qasam, Ya. dan Ya. belum apa-apa sudah dan ya. Dan inilah sumpah, sama dengan wallahi. Ini menunjukkan betapa seriusnya ibaratnya itu Allah ya, atau manusia yang bersumpah. Dan ini menunjukkan bahwa hal yang ditunjukkan dalam sumpah itu adalah sesuatu yang penting dan harus mendapat perhatian dari manusia. Dan oleh karena itu, waktu yang lalu tidak akan kembali lagi. Waktu sekarang sedang kita hadapi akan menjadi masa lampau. Betul. Kita songsong masa depan yang akan menjadi masa kini dan juga akan menjadi masa lampau. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, lantar di'al ayyamul lati mabat. Tidaklah kembali hari-hari yang sudah pergi. Artinya apa? Waktu itu bergulir, beredar, maka harus diisi. Karena dia ada batas juga. Manusia toh tidak hidup sepanjang masa, tidak hidup 1000 tahun, hanya beberapa tahun, berapa puluh tahun, dan akan ada ajalnya, yaitu batas waktu itu yang disebut dengan ajal. Ada ungkapan bahwa adalah time is money. Nah, waktu adalah uang, di mana ini adalah ungkapan orang modern zaman sekarang. Namun dalam Islam sendiri tentunya waktu memiliki keutamaan. Kalau dibanding hal seperti ini saja, bagaimana Pak? Iya, saya kira time is money itu datang terlambat. Bukan ungkapan manusia modern yang sudah ada dalam, seperti yang saya sebutkan tadi itu, sudah dalam Al-Quran ya. Ya, dia masih menggambarkan waktu bagaikan emas ya, golden. Kadang pada ungkapan lainnya uang ya. Emas atau uang gitu. Jadi masih terlalu terlalu rendah gitu penggambaran tentang waktu. Kalau sekedar is money
is gold, hanyalah emas. Sementara Islam menganggap bahwa waktu itu beredar, berputar, hati-hati. Maka harus terus-menerus diisi. Nah, di dalam ungkapan Islam itu mengandung arti waktu itu penting, harus kita isi. Bukan sesuatu untuk kita mengejar yang bersifat material seperti uang, seperti emas. Tadi kan sesuatu yang bersifat material. Jadi ada perbedaan mendasar dalam pandangan Islam tentang waktu dengan pandangan dalam ungkapan Barat tadi itu, yang melihatnya hanya sebagai sesuatu yang material. Uang kan materi kan, dan ada bilangannya. Sementara waktu ada dimensi imaterial, ada sesuatu yang bersifat rohani. Karena waktu itu juga dalam filsafat Islam diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah. Jadi ada yang disebut waktu. Kita hanya membahasakannya waktu. Kemudian kita penggal abad, 100 tahun, dasawarsa 10 tahun, setahun, bulan, minggu, hari, jam, detik, apalagi di bawah detik itu, menit, detik ya. Itu sudah merupakan penggalan yang paling kecil yang bisa diberikan oleh manusia. Tetapi waktu itu sendiri yang kemudian kita penggal-penggal tadi itu adalah yang disediakan oleh Allah, sebagai Anda antarkan tadi adalah anugerah ilahi gitu. Maka dia juga sebagai sebuah hidayah, sebuah pemberian anugerah, hidayah, hadiah. Dan oleh karena itu perlu diisi, perlu dimanfaatkan. Dan sekali lagi ada dimensi material, tapi juga ada dimensi immaterial, rohani. Bahwa waktu itu jangan lupa harus juga dimanfaatkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai tentang beribadat kepada Allah, seringkali kita mendengar alasan-alasan klise di mana disuruh beribadah, aduh saya nggak punya waktu nih gitu. Ini gimana tanggapan Pak? Waktu memang terbatas, tapi saya pakai ungkapan bahasa Inggris dalam konteks ini. The time is always sufficient if you want to use it. Waktu itu sesungguhnya cukup kalau seandainya Anda mau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Artinya keperluan manusia dalam hidup ini dengan waktu itu cukup. Diberi usia seperti Rasulullah 63 tahun, ada yang 50 tahun, 40 tahun. Itu mungkin bukan hanya cukup ya, terlalu panjang ya untuk kita berbuat, bahkan dengan karya-karya produktif, membangun peradaban bersama ini. Atau kita punya waktu katakanlah seminggu 7 hari ya, atau 24 jam sehari, itu sebenarnya cukup kalau kita mau isi gitu. Tapi sering ada penyia-nyiaan waktu oleh manusia. Itu alasan-alasannya banyak sekali kadang-kadang ya Pak ya. Kita akan membahas sesaat lagi. Waktu sangatlah penting, mengingat di dalam Al-Quran ini seringkali diungkapkan demi masa, demi waktu, di mana sumpah ini menunjukkan bahwa Islam sangatlah menitik beratkan bagaimana kita menghargai waktu untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita akan kembali dalam risalah sesaat lagi. Terima kasih Anda masih dalam risalah. Tentunya saya masih bersama Bapak Din Syamsuddin. Pak Din, kalau kita bahas tentang waktu ya Pak Din ya, banyak sekali orang sukses karena bisa memanfaatkan waktu. Bahkan ada orang bisa menjadi presiden, ada orang bisa menjadi banyak sekali pemimpin kita. Kemudian tapi banyak juga orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu sama sekali dan tidak jadi apa-apa. Ini gimana Pak? Iya, saya kira ada korelasi positif, hubungan erat antara kesuksesan, keberhasilan dalam hidup ini, apapun bidangnya itu, dengan penggunaan waktu. Karena kerja, kinerja, dan karya kita itu berada dalam waktu. Ya. Dan oleh karena itu, Islam, sebagaimana saya katakan di awal tadi, itu sangat mendorong pemanfaatan waktu. Dan ibadat-ibadat dalam Islam yang berhubungan dengan waktu, pelaksananya itu kan mengandung pesan agar seorang beriman, kaum muslimin, memanfaatkan waktu, menghargai waktu, termasuk berdisiplin waktu. Karena waktu itu walaupun sebenarnya cukup dan bahkan panjang, tapi dia terbatas bagi kita. Kita tidak bisa hidup sepanjang waktu dan tidak bisa bekerja produktif ya, sepanjang waktu. Ada batasnya, mungkin umur
Setelah ya 20 tahun, 50, 60 tahun, setelah itu kan sudah kurang produktif lagi itulah. Nah, masa usia produktif tadi itulah yang harus kita manfaatkan tadi. Maka kalau orang-orang berhasil, antara lain karena dia selain mampu memanfaatkan waktu, mengisi ya, waktu yang dia miliki itu dengan kerja, kinerja, meningkatkan prestasi. Dan yang kedua, ada juga yang mampu melipat gandakan kerja kinerja dalam waktu. Jadi waktu yang 1 jam dimanfaatkan oleh seseorang mungkin dengan kerja-kerja yang datar saja ya, yang rutin saja. Tapi bagi orang lain boleh jadi 1 jam itu telah terjadi pelipat gandaan kerja, kinerja. Maka hasilnya pun juga akan berlipat ganda. Itulah prestasi. Nah, ada yang bisa sekolah secara normal 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, mungkin 4 tahun kuliah S1 ya, tambah 2 tahun S2, sekian tahun itu secara normal, secara teratur. Tapi kemarin ada umur 12 tahun ya, anak Indonesia sudah kuliah. Ini kan luar biasa. Artinya dia bisa melakukan percepatan. Itu yang disebut dengan akselerasi. Sekarang sekolah-sekolah kita juga sudah mengenal akselerasi. Jadi kalau tadi ditanyakan seseorang yang bisa meraih prestasi tinggi, ya, sementara orang lain tidak, itu ada hubungan dengan pemanfaatan waktu. Yang berhasil tadi itu karena dia bisa mengisi waktu secara maksimal, secara optimal, bahkan mampu melakukan percepatan-percepatan dalam kerja kinerjanya terkait dengan waktu yang tersedia itu. Nah, dalam memanfaatkan waktu sendiri, kadang-kadang kan kita di mana ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk refreshing, ada waktu untuk berhubungan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini bagaimana cara membaginya, Pak ya? Ya, terserah manusia, terserah masing-masing orang. Mungkin dia punya pendekatan, punya kepentingan. Ya. Tapi bahwa waktu itu bisa kita melakukan untuk semuanya. Dan memang ya hidup ini kan juga tidak harus monoton, tidak harus dengan satu kegiatan. Islam tidak menginginkan umatnya beribadat sepanjang waktu 24 jam sehari tanpa bekerja. Karena tanpa bekerja bagaimana bisa hidup? Bagaimana dia bisa menafkahi keluarganya, membiayai pendidikan anaknya? Maka harus ada waktu juga untuk kerja, ada waktu untuk tidur. Kalau Al-Quran menggambarkan malam itu untuk tidur, sedangkan siang itu untuk kerja ya. Ada ungkapan bahwa apabila agamamu dicukupkan, maka kamu juga akan dicukupkan dunianya. Nah, ini bagaimana, Pak? Artinya bahwa kalau ibadat yang kita lakukan itu cukup, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, maka hasilnya juga akan cukup dalam kehidupan dunia ini gitu. Oleh karena itu Islam sangat menekankan keseimbangan dalam penggunaan waktu. Ya, tidak sepenuhnya harus diisi dengan ibadat, dengan bermunajat kepada Allah, tapi juga harus dengan kegiatan-kegiatan bersifat duniawi karena kita berada di dunia. Namun jangan lupa pemanfaatan kehidupan untuk yang bersifat duniawi dan akhirat harus seimbang. Ini pesan utamanya agar kita memanfaatkan waktu secara sejati gitu. Jangan menjadi banyak ya last minute person. Orang last minute ya. Jadi kalau ada pekerjaan, ada tugas, tanggung jawab, terjadi penundaan, besok saja, nanti saja. Baik untuk ibadat maupun untuk kegiatan duniawi, nanti sajalah saya membaca buku, nanti sajalah saya menulis makalah, nanti saya sholat. Menjadi apa yang disebut dengan last minute person, orang last minute gitu. Walaupun nanti begitu mentok waktu kadang-kadang juga dia bisa lakukan, tapi sekian jam, ya, kalau tidak sekian menit telah terbuang, yang dia sesungguhnya bisa isi juga dengan kegiatan-kegiatan lain gitu. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-waktu kasaifi. Waktu itu bagaikan pedang. Fa illam taqtahu yaqta'uka. Jika kamu tidak memotongnya, dalam arti memanfaatkannya, waktu itu akan memotongmu. Kita akan kehilangan momentum, kehilangan peluang. Dan itulah orang-orang yang saya kira merugi
Mungkin kalau boleh dibilang misalkan kita mau bekerja duniawi pun juga karena mencukupkan agama bisa diniatin dengan ibadah ya Pak ya? Wah, setiap gerak dalam hidup ini akan menjadi ibadat. Akan menjadi proses ketundukan kita kepada Allah, submission. Kalau niatnya ibadat. Karena memang tujuan hidup kita liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat, dan itu kata kerja. Betul. Maka terlibat terus-menerus dalam proses waktu untuk beribadat kepada Allah dengan mengerjakan perbuatan apa saja, tentu dengan niatkan ibadat. Kita pun duduk di sini, kalau kita niatkan ibadat adalah akan menjadi ibadat juga. Ya, banyak sekali contoh-contoh besar yang ingin saya tanyakan lagi. Ya, memang seperti yang dibilang tadi bahwa kesuksesan seseorang memang tidak terlepas dari waktu. Ada orang yang sukses karena bisa memanfaatkan waktu, namun ada juga orang yang merugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Kita akan membahasnya dalam Risalah sesaat lagi. Alhamdulillah Anda masih bersama kami dalam Risalah. Nah Pak Din, banyak sekali negara-negara yang maju yang sukses karena bisa memanfaatkan waktu. Nah salah satunya adalah Jepang. Namun Jepang akhir-akhir ini juga karena terlalu memanfaatkan waktu bekerja terlalu atau workaholic, mereka akhirnya membuat batasan-batasan waktu dalam bekerja sekarang. Nah ini gimana Pak? Ya, sebenarnya sebagai faktor pendukung bangsa-bangsa yang mengalami kemajuan itu selalu ada penghargaan akan waktu dan berdisiplin waktu. Dulu bangsa Barat ya, ditengarai melakukan perkembangan dan kemajuan. Itu disebutkan satu karena bekerja, produktivitas, menghargai waktu, disiplin waktu, dan penghematan. Nah sekarang bangsa timur khususnya China atau yang berasal dari China seperti Jepang dan Korea juga ditulis karena menghargai waktu, selain juga produktivitas, kerja keras, keuletan gitu. Maka faktor menghargai waktu dan berdisiplin waktu ini merupakan faktor kemajuan. Ini yang langka di dunia Islam. Bahkan kita terkenal dengan istilah rubber time, yaitu jam karet. Kalau diundang rapat jam 8, datangnya jam 10. Dan oleh karena itu, baik di negara Arab termasuk di kawasan kita Asia Tenggara ini, Indonesia atau di dunia Melayu ini terkenal dengan, kalau menurut orang Barat itu, ya itu tadi jam karet, rubber time tadi itu. Ini berarti menunjukkan kita tidak menghargai waktu. Dan itu merupakan ekspresi dari budaya santai, dari budaya rileks. Bahkan mungkin budaya yang cuek ya, yang abai terhadap kepentingan waktu. Nah sementara bangsa-bangsa lain, baik Barat, kemudian sekarang China, Jepang, Korea, sebagaimana dikatakan tadi, memang sangat menghargai waktu. Tapi kalau penghargaan akan waktu terlalu bersifat ekstrim, termasuk kedisiplinan terhadap waktu bersifat ekstrim, mungkin jadinya juga tidak baik ya. Saya pernah berada di Jepang beberapa kali dan kemudian ada pendamping ya LO, dia itu memberi warning pada saya ya, supaya siap karena kita berangkat jam 9, maka jam 8.50 dia sudah menelpon ke kamar ya, karena dia memperhitungkan saya berjalan dari keluar kamar sampai ke lobi itu 5 menit. Betul. Dan 5 menit sisanya itu untuk menunggu mobil, sehingga pas jam 9 sudah harus berangkat. Saya terus terang merasa tertekan dan merasa tidak nyaman gitu, karena kurang santai. Mungkin disiplin yang terlalu seperti itu yang saya kira juga tidak nyaman ya, karena hidup ini juga harus dinikmati. Tapi jangan sebaliknya, ekstrim yang lain, ekstrim mengabaikan waktu. Biarin aja lah, masih ada waktu. Biarin aja sajalah, masih panjang waktunya. Nah ini juga ekstremitas yang pada hemat saya kedua-duanya tidak positif ya. Tapi yang paling penting menghargai waktu dengan mengisinya. Jadi penghargaan akan waktu itu, pertama kita menghargai anugerah ilahi, waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua disediakan untuk kita bekerja dan berprestasi. Tentu bisa beribadat,
bisa untuk urusan ukhrawi, bisa juga untuk urusan duniawi gitu. Oleh karena itu yang paling bagus itu adalah keseimbangan. Iya, yang paling bagus keseimbangan, di mana Jepang ini seperti yang kita tahu bahwa karena terlalu workaholic ya, sampai-sampai banyak sekali peningkatan stres penduduknya karena mereka tidak ada waktu untuk istirahat. Tapi sekarang ini sudah mulai mereka tidak boleh lembur sama sekali ya Pak ya. Ya, sudah dipraktekkan juga ya untuk ada anak sekolah langsung usia SD, SMP itu. Ada jam tidur siang. Jadi mereka juga mempertimbangkan perlu istirahat itu. Tetapi workaholic yaitu bekerja sudah menjadi candu ya, semacam alkohol mungkin ya. Itu berarti kita tidak punya waktu untuk istirahat. Sementara badan kita ini juga harus diberi keseimbangan dan keadilan, harus disantuni pula. Karena metabolisme dan aktivitas di tubuh kita ini juga perlu istirahat gitu. Oleh karena itu ya kita harus berkeadilan kepada diri sendiri. Kita harus punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk masyarakat, dan jangan melupakan waktu untuk Tuhan dalam ibadat. Mungkin keseimbangan seperti itulah ya yang juga dipesankan oleh ya Islam, oleh Al-Quran. Wal asri, demi masa, demi waktu. Orakil apa? Sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, merugi. Tentu secara umum, kenapa ada sumpah atas waktu, kemudian manusia merugi? Manusia yang tidak menggunakan waktu. Untuk apa? Itulah tadi. Meningkatkan keimanan, beramal soleh, ibadat kepada Allah, beribadat secara sosial, memberi manfaat, tapi juga watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu adalah interaksi sosial ya. Sehingga sebenarnya waktu itu kita isi secara paripurna, secara maksimal, tapi tetap dalam keseimbangan di antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia ya. Rasulullah ini seorang pemimpin, beliau juga pedagang dan juga bisa berinteraksi dengan istrinya dengan baik gitu kan. Ini semuanya diatur dengan baik oleh Rasulullah. Contoh apa lagi yang bisa? Saya kira tidak ada contoh teladan idola ya dalam bahasa kita sekarang ini kecuali Rasulullah SAW yang oleh penelitian disebut sebagai tokoh ya dunia yang paling hebat ya, di antara 100 tokoh dunia yang ada gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu penuh dengan keteladanan, uswah hasanah, teladan-teladan yang baik, qudwah hasanah gitu. Kada akhlaknya adalah Al-Quran, kata Aisyah gitu. Nah, apa yang dicontohkan Rasulullah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Coba lihat ya, beliau waktunya dilakukan, dipenuhi oleh ibadat kepada Allah, baik sholat wajib maupun sholat sunat, bahkan malam terbangun atau bangun untuk sholat tahajud. Tapi beliau juga bersama para sahabat bisa bermusyawarah, bercengkrama di Masjid Nabawi. Pada suatu waktu juga harus terlibat dalam perang dan memimpin perang kan ya. Berjalan juga di pasar sebagaimana manusia ya, yamshu fil aswaq. Artinya apa? Sebagai manusia sangat manusiawi kalau kita memanfaatkan waktu itu untuk berbagai keperluan kita itu. Namun secara seimbang. Saya kira ini teladan yang paripurna yang harus kita ikuti ya. Walaupun mungkin tidak mudah bagi kita pengikut Nabi Muhammad untuk bisa mengikutinya secara pas ya. Ya baik, seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau meneladankan bahwa cara kita menghargai waktu adalah dengan cara mengisinya. Namun dalam mengisinya kita juga harus memperhatikan keseimbangan antara dunia maupun akhirat yang kita niatkan dengan cara ibadah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah demi hidayahnya untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.